Halo, anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi hari ini kita di dalam MPLS SD Tarakanita Ngembesan tahun pelajaran 2021-2022. Selamat datang juga bagi adik-adik kelas 1 di SD Tarakanita Ngembesan. Semoga kita semua bisa belajar dengan baik di SD Tarakanita Ngembesan ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang pencegahan COVID-19. Nah, tentu saja kalian tidak asing dengan kata COVID-19. Kita sering membaca dari koran, atau melihat dari televisi, atau dari radio, atau di sekitar kita, banyak orang membicarakan tentang COVID-19 ini. Sebenarnya, apakah kalian sudah mengerti kata COVID-19 ini dari mana asalnya? Nah, akan kita pelajari atau kita ketahui asal kata COVID-19 ini sebelum kita mempelajari cara mencegah agar kita tidak terpapar oleh COVID-19 ini. Mari kita simak. COVID-19 itu yang memberi nama adalah Badan WHO, itu adalah badan kesehatan yang oleh Badan Kesehatan Dunia. Jadi untuk mengurusi tentang kesehatan dunia. Nah, kata COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona atau dalam bahasa Inggris dinamakan coronavirus. COVID berasal dari kata atau singkatan dari coronavirus disease. Nah, angka 19 pada COVID-19 berasal dari tahun virus ini ditemukan pertama kali. Ada yang tahu di mana ditemukan waktu itu? Ya, benar, di Cina. Kata corona sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Kalau dalam bahasa Inggris crown, mahkota. Mengapa dinamakan mahkota? Karena di virus ini bentuknya seperti mahkota. Ada bentuk-bentuk yang menyerupai mahkota raja atau mahkota ratu. Gitu. Nah, ini tadi asal kata dan apa itu COVID-19. Kemudian apa yang diserang jika kita terpapar oleh virus corona ini atau COVID-19? COVID-19 menyerang pernafasan manusia, baik paru-paru, tenggorokan, ataupun saluran udara. Saluran udara itu bisa di hidung ya. Nah, ini akan menyebabkan penderitanya susah bernafas. Nah, kalau kita terserang oleh virus ini, paru-paru kita akan menjadi penuh dengan virus ini dan ketika dilihat dengan suatu alat atau di ronsen, akan terlihat bercak-bercak putih menutupi paru-paru kita seperti ada awannya di sana. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa paru-paru kita kotor
atau ada virus ini. Jadi sekali lagi yang diserang adalah sistem pernafasan manusia. Nah, apakah kalian tahu apa gejalanya ketika orang terpapar virus corona ini? Yang pertama, orang itu atau kita merasa demam. Demam ini adalah badannya panas, namun rasanya dingin. Suhu tubuh mencapai 37,5 atau lebih. Bahkan sampai 40 derajat Celcius. Nafasnya cepat karena terganggu pernafasannya tadi ya. Ngos-ngosan seperti capek sekali. Kemudian yang selanjutnya mungkin disertai batuk-batuk, berdahak. Ya. Jadi dahaknya kental di tenggorokan itu rasanya ada dahak atau gatal-gatal terasa panas. Disertai dengan anggota tubuh lemas. Jadi lemas ya rasanya. Ini juga tadi karena sistem pernapasan kita terganggu maka menjadi sesak nafas. Bahkan disertai dengan diare yang beberapa hari tidak berhenti. Nyeri-nyeri pada sendi. Ini menyebabkan tubuh lemas. Nah, jika kalian merasa hal-hal tersebut, kalian harus waspada dan kalian harus mewaspadai gejala-gejala tersebut. Dan jika merasa hal-hal tersebut, maka kalian segera cek ke rumah sakit atau puskesmas. Nah, bagaimana cara mencegahnya agar kita bisa terhindar dari virus corona ini? Yang pertama, jangan lupa patuhi protokol kesehatan 5M. Kalian pasti sudah sering membaca poster-poster tentang 5M ini. Nah, nanti akan kita bahas di belakang. Yang pertama tadi ya, jangan lupa patuhi protokol kesehatan 5M. Selanjutnya, selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan lingkungan. Sering mencuci tangan, kemudian gosok gigi, mandi setelah kalian pergi atau setelah dari bepergian pulang ke rumah, mandi dulu baru bertemu dengan atau bersalaman berpelukan dengan anggota keluarga. Makan makanan bergizi. Makan makanan bergizi ini dapat meningkatkan imunitas tubuh sehingga kita tidak akan gampang sakit jika kita bertemu dengan orang yang terpapar virus corona ini. Tapi tentu saja kita harus selalu menggunakan masker ya. Istirahat yang cukup. Nah, kalian istirahat yang cukup, jangan tidur terlalu malam. Jangan berlarut-larut bermain di siang hari. Usahakan kalian tidur siang agar badan terasa segar karena istirahatnya sudah cukup. Lakukan olahraga rutin. Olahraga tidak perlu yang berat-berat dan tidak perlu keluar rumah jauh. Misalnya kalian bisa bermain bersama dengan anggota keluarga. Bisa badminton di depan rumah atau bermain bola bersama adik atau kakak atau ayah di depan rumah, bersepedaan di halaman, dan sebagainya. Tidak perlu yang jauh-jauh
atau yang berat-berat. Cukup 30 menit dalam satu hari. Jangan lupa kalian cek suhu tubuh kalian sesering mungkin agar kita tahu seberapa kita harus menghindari dari virus ini. Jika suhu tubuhnya sudah tidak normal lagi atau agak panas dari biasanya, maka ini harus kita waspadai. Yang selanjutnya, kita selalu sediakan hand sanitizer. Tahu kan hand sanitizer ya? Ini kita gunakan jika kita tidak menemukan tempat untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jadi ini bisa menggantikan sabun dan air untuk mencuci tangan dalam keadaan yang darurat. Tidak perlu bersalaman atau bersentuhan dengan teman ketika kalian berjumpa. Cukup katakan, "Hello teman, hello." Tidak perlu tos juga, karena tos itu juga termasuk dalam bersentuhan. Karena dengan bersentuhan, virus yang kita bawa atau yang teman bawa akan saling menular. Jadi kita cukup dari jauh untuk menyapa, saling menyapa, atau cukup katupkan tangan di depan dada dan menunduk. Nah, itu tadi cara mencegah. Nah, ini juga salah satu cara untuk mencegah, yaitu protokol kesehatan yang tadi sudah disebutkan. Akan kita bahas satu persatu. Apa itu 5M? Apakah kalian sudah tahu? Pasti kalian sudah tahu ya. M yang pertama apa? Memakai masker. Kalian selalu diminta oleh ayah, ibu, atau siapa saja untuk memakai masker jika keluar rumah. Bahkan saat ini kita harus memakai masker double. Karena virus saat ini lebih ganas dari virus-virus sebelumnya. Nah, pakai masker yang benar, menutupi hidung dan mulut. Jangan kalian turunkan di bawah dagu. Yang kedua, menjaga jarak. Ketika kita berjumpa dengan teman atau orang lain, kita jaga jarak kira-kira 1,5 meter dari orang tersebut. Mengapa? Karena agar kita tidak terkena droplet dari orang lain atau bahkan droplet kita mengenai orang lain. Ketika kita berbicara, apa itu droplet? Droplet itu adalah air liur yang keluar dari mulut kita ketika kita berbicara atau ketika kita bersin dari hidung kita. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Nah, kalian pasti sudah sangat jelas dengan 6 langkah mencuci tangan. Nah, kalian bisa lihat lagi, nanti ada banyak poster yang menyebutkan tentang mencuci tangan ini. Kalian ikuti cara itu dengan benar, maka kita akan terhindar dari virus tersebut. Nah, sering-sering mencuci tangan. Hindari kerumunan. Jadi kalau ada temannya bergerombol, jangan ikut-ikutan. Bahkan kalian sebaiknya memberitahu, jangan berkerumun. Yang selanjutnya, yang terakhir, mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas ini maksudnya kalian bisa tinggal di rumah saja, tidak pergi-pergi kemana-mana jika tidak perlu, atau tidak sangat mendesak. Karena ini juga bisa mengurangi kita berjumpa dengan orang lain yang kita tidak tahu siapa yang membawa virus. Begitu ya. Nah, anak-anak, itu tadi
tentang COVID-19, asal mula tata COVID-19, cara mencegah, dan cara mencegahnya. Nah, gitu tadi ya anak-anak. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa melaksanakan agar tidak terkena virus corona ini. Oke? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Keluarga kita juga dalam keadaan sehat. Baik, begitu anak-anak. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Semoga kalian bisa mengikuti materi dengan baik. Sampai jumpa. Terima kasih.